Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Usman dari jurusan Teknologi Pertanian, Program Studi Teknik Pertanian angkatan 2018. Izin saya di sini akan mereview sebuah video tentang usaha bolu cupu, salah satu makanan khas yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki keragaman budaya, suku, bahasa, bahkan makanan setiap daerah berbeda. Bahkan menjadi sebuah karya lokal turun-temurun diwariskan oleh leluhurnya. Namun, di masa ini, kuliner-kuliner asli Indonesia masih belum mengalami transformasi modernisasi, sehingga menyebabkan kurang dikenalnya kuliner tersebut, bahkan ada yang terlupakan. Salah satunya bolu cupu. Bolu cupu bisa dilihat di video ini. Ini merupakan salah satu proses pembuatannya menggunakan cupu. Lingkaran ini yang bisa dikatakan adalah cupu, yang berasal dari kata kayagung. Bolu cupu biasanya dihidangkan di kegiatan adat istiadat seperti pernikahan, kemudian Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian kita lihat bahwa bolu cupu ini biasanya berada di atas meja saat lebaran kini mulai tergantikan oleh kuliner-kuliner modern. Bolu cupu sebagai salah satu kuliner makan khas yang tidak dikenal dan mulai dilupakan oleh masyarakat milenial sekarang. Masyarakat sekarang lebih menyukai kuliner yang berasal dari negara lain, makanan yang praktis dan cepat saji, namun kurang sehat lebih disukai. Kembali ke video tadi, bisa kita lihat bahwa kakak ini sebagai pemilik usaha menjelaskan lama proses pembuatan bolu cupu yang dikatakan kakak ini bisa sampai 30-40 menit dan bisa menggunakan cara manual tradisional dan juga menggunakan mixer. Di sini mixer masih teknologi yang masih kecil, yaitu masih kurang besar untuk skala pabrik industri besar. Ini hanya bisa untuk skala produksi kecil, skala produksi rumahan gitu kan. Nah, bisa kita lihat juga bahwa kakak ini menjelaskan bahwa setiap bahan yang digunakan seperti telur dan telur bebek dan telur ayam itu memiliki perbedaan waktu. Telur bebek itu biasanya lebih lama dibandingkan telur ayam dalam proses pembuatannya, karena telur bebek itu lebih tebal. Kemudian dari proses pemasakannya, kakak ini bilang masih menggunakan secara langsung itu. Masih pemesanan secara manual, enggak seperti sekarang, tidak memanfaatkan teknologi seperti Gojek itu kan. Padahal ini perlu dalam hal peningkatan kualitas dari usaha. Bisa kita lihat di samping, ini merupakan proses pembuatannya yang masih manual, masih bisa kita lihat masih kurang sesuai dengan standar internasional atau nasional. Sehingga dari video ini kita bisa menyimpulkan bahwa makanan khas bolu cupu pada usaha bolu cupu ini masih kurang dari segi produksi, tampilan, pengemasan, dan pemasaran. Solusi yang dapat diberikan dari segi produksi, kita dapat menggunakan teknologi modern yang dapat meningkatkan kualitas bolu cupu. Kemudian dari segi bentuk, kita bisa mendesain bentuk yang lebih milenial yang disukai oleh masyarakat umum dan tidak hanya tergantung pada masyarakat yang kelas tua gitu kan. Dalam artian bolu cupu ini bisa disukai juga oleh masyarakat milenial, anak-anak muda itu. Sehingga dengan perspektif bolu milenial dapat mudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan bentuk bolu cupu yang unik tersebut seperti jamur kancing akan menambah daya tarik tersendiri dari produk. Inovasi penambahan topping juga bisa dilakukan untuk menarik minat masyarakat gitu kan. Kemudian dari segi bisa kita lihat juga di samping ini merupakan proses produksinya masih menggunakan teknologi tradisional dan proses produksi yang tradisional juga. Kemudian dari segi pemasaran kita juga bisa meningkatkan dari kemasannya. Pertama dari kemasan terlebih dahulu, bisa kita modifikasi dengan penambahan kemasan kotak yang dihiasi dan desain gambar bolu cupu dan kekhasian karpen lokal kayagung. Kemudian diletakkan di plastik bag dengan gambar bolu cupu juga. Kemudian yang kedua, bisa kita juga menggunakan cup plastik yang telah diberi label di dalamnya. Itu dari segi pengemasan. Kemudian dari segi pemasaran, kita bisa melakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung kita bisa memanfaatkan berbagai media sosial, baik media cetak,
banner, media elektronik, pamflet, slide, dan internet gitu kan. Kemudian bisa juga kita memanfaatkan yang ada di YouTube dan juga Line, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya yang bisa menunjang dari usaha kita itu kan, usaha bercupu ini. Sehingga dari itu usaha bercupu dapat meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Nilai jual bercupu dapat bersaing dengan produk-produk milenial lainnya, serta dapat juga sebagai bentuk usaha dan pelestarian makanan khas daerah yang ada di Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan review yang kita dengarkan dan kita jelaskan tadi bisa memberikan manfaat bagi para penonton semua dan bisa menambah ataupun melestarikan kebudayaan makan-makanan khas ada di Indonesia. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.